Alhamdulillahirabbil alamin. Secara sudut pandang kemanusiaan, bagaimana mungkin manusia itu bisa jadi Allah? Tak ada satupun manusia yang bisa bertemu Allah. Tak ada satupun manusia yang bisa jumpa Allah. Kenapa? Karena bertemu dan berjumpa manusia selama ini menurut versi kepahaman manusia, seolah-olah bisa bertemu seperti pertemunya Anda dengan saya. Ada dua orang. Jadi maknanya tak satupun manusia bisa bertemu Tuhannya bila pandangannya masih pandangan hawa nafsunya, masih pandangan kemanusiaannya. Akan tetapi bagi Allah, Muhammad ya Allah, Halim ya Allah, Anda ya Allah, seluruh manusia ya Allah. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada semua cerita-cerita itu. Bagi pandangan Allah loh ya. Jadi tergantung Kang Mas yang bertanya itu pakai pandangan apa. Kalau pandangan makhluk ya pasti saling salah menyalahkan. Akan tetapi bila pakai pandangan Allah, mana ada yang salah Allah menggelar seluruh makhluknya. Dan bila manusianya sudah tak punya daya upaya lagi untuk bergelar di dunia ini. Semoga bisa dipahami jawabannya ya Kang Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira bisa dipahami Kang Mas yang bertanya tadi? Semoga bisa dipahami ya. Yang dari Brunei Darussalam, kakangku Kang Aziz, silakan. Kalau mau naik silakan. Kalau mau bertanya-tanya silakan Kang Mas. Alhamdulillah, makasih. Alhamdulillah. Ya. Jadi para nabi dan para rasul itu dikatakan para nabi dan para rasul karena beliaunya sudah kembali kepada Tuhannya dan menjadi utusan Tuhannya, bukan menjadi utusan hawa nafsunya lagi. Akan tetapi kita termasuk saya selama ini kan menjadi utusan setan, menjadi rasul-rasulnya setan. Semuanya serba saya yang berbuat, aku yang berbuat, aku yang bisa ngapa-ngapain, aku yang bisa sholat, aku yang bisa bekerja, aku yang bisa naik pangkat dan sebagainya. Seolah-olah semuanya hanya pagelaran setan, bukan pagelaran Allah. Memang tergantung manusianya di makom mana ia berdiri. Jadi semua pandangan dan kepahamannya ya versi itu. Memang menurut manusia pasti ada yang salah menyalahkan, ada yang membenarkan juga. Akan tetapi di sisi Allah semuanya tidak ada yang salah. Tapi tergantung Anda ada di mana, di langitkah atau masih di dunia. Begitu Kang Mas. Bisa dipahami ya. Silakan sahabat-sahabat yang lain yang mau bertanya. Kita belajar bersama, ngaji bareng. Silakan, apa ada yang mau ditanyakan lagi? Bunda Ayu RA, selamat bergabung, kok baru bergabung. Jadi judul tema live malam ini berjudul semua pengabdian atau semua amal ibadah seluruh manusia apapun agamanya pasti diterima oleh Allah. Ikuti kaji ulangnya besok, insya Allah saya unggah di YouTube Uripi Allah.
Ini ada pertanyaan lagi. Maksud dengan dulur papat limo pancer piye Kang Mas? Dulur papat limo pancer. Kalau ada yang memahami dulur papat limo pancer ini adalah udara, angin, api, tanah, air, angin. Ada juga yang memahami kalau versinya agama Islam yaitu malaikat mukarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Kalau versi uripe Allah, dulur papat ini apa yang selama ini disebut-sebut manusia, nyawa, jiwa, hati, roh, inilah dulur papat. Yang mana dulur papat ini sebenarnya adalah nama pancernya itu ya uripe Allah, hayatullah. Bila tak ada hidup, bila tak ada uripe Allah, mana bisa kita mengkaji nyawa, jiwa, hati, roh? Mana mungkin kita bisa mengkaji malaikat mukarrabin, Jibril, Mikail, Israfil, Israel? Mana mungkin kita bisa mengkaji tanah, air, api, angin dan sebagainya? Kalau tidak ada uripe Allah, ya tak ada kajian. Jadi di paparan uripe Allah ini kajiannya langsung ke pancernya, ke pusatnya. Agar apa? Agar kita tidak tersesat lama-lama di dalam perjalanan mencari Tuhan ini. Jadi kajiannya langsung ke atas. Jangan mengkaji yang tidak penting. Kenapa? Karena karena selain Allah tidak penting, selain Sang Pencipta tidak penting. Jadi kajilah pusatnya, ya akuilah bahwa hidup, bahwa badan ini bukan milik Anda lagi. Inilah yang dimaksud sujudnya malaikat kepada Adam, sehingga malaikat itu dikatakan suci. Inilah penduduk langit itu. Jadi yang dimaksud penduduk langit itu manusia-manusia yang sudah mensucikan dirinya dari diri manusianya, sehingga manusianya kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga jawabannya bisa dipahami ya Kang Mas. Kang Umar. Assalamualaikum Kang Urip. Assalamualaikum Kang Umar. Waalaikumsalam. Ya, dari mana ini? Dari Madura. Oh, dari Madura, Jawa Timur. Tetangga saya. Iya. Kebetulan saya asli putra dari Kota Pasuruan, Jawa Timur. Oh. Tapi sudah 4 Kang tahun Urip ini ada di Langkat, Sumatera Utara, hijrah ke Langkat. Ya, apa yang mau ditanyakan Kang Mas? Ndak ingin nyimak aja Kang Urip. Lama nggak naik. Iya, ganti akun. Aku yang dulu uripe Allah kena beda. Iya. Jadi ini akun baru. Jadi ini memang Iya. nyoba-nyoba live lagi. Kangen dengan para sahabat. Ini Iya. kajiannya tadi tentang seluruh ibadahnya, seluruh manusia apapun agamanya pasti diterima oleh Allah. Kajiannya ini malam ini. Menurut Kang Mas bagaimana? Oh iya. Ya monggo saya ini nyimak aja Kang Urip. Alhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Ada yang mau naik lagi? Kalau boleh saya tanya, boleh ya Pak Kang Urip? Oh, iya, maka dari itu saya naikkan agar Oh, bisa mutakaro, sama-sama belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Saya mau tanya begini Kang Urip, itu yang dimaksud zat Allah itu yang bagaimana Kang Urip? Sudah? Ya sudah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Zatullah, sifatullah, asma'ullah, af'alullah. Itu esa adanya. Seperti contoh logikanya, seperti esanya hidup
yang Anda aku sebagai hidup Anda dengan sifat Anda. Seperti esanya hidup yang Anda aku sebagai Anda sebagai nama Anda. Esanya seperti hidup yang Anda aku sebagai hidup Anda, asma dan af'alnya. Kan esa satu, tidak terpisah Kang Mas. Ya enggak? Ya benar itu. Ya itulah esa. Monggo dilanjut Kang. Tidak ada bedanya lagi. Kalau tidak ada zat, ya tidak ada sifat. Tidak ada zat, ya tidak ada af'al. Tidak ada zat, ya tidak ada asma. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada Abdul Halim. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada af'al Abdul Halim. Kalau tidak ada Allah, ya tidak ada sifat Abdul Halim. Dan sebagainya begitu. Semoga bisa dipahami ya Kang Mas dan sahabat yang di bawah. Ayo, apalagi sabar. Monggo dilanjut dulu. Kira-kira bisa diterima jawabannya Kang Mas? Iya Kang Murid, bisa dan dipahami. Ya, gampang kan ya? Iya. Logika ya kan? Ya. Jadi tidak usah pakai dalil-dalilan lah, karena dalil itu sudah ada di dalam dada Anda. Pengertian Anda, kepahaman Anda itulah dalil yang tertinggi. Ya enggak Kang Mas? Yuk silakan sahabat yang mau gabung silakan. Atau mungkin mau bertanya-tanya di komentar silakan. Jadi memang di kajian Urip Allah ini menyatakan keberadaan keakbaran Allah, kekuasaan Allah, kewujudan Allah, kehidupan Allah, supaya manusia kalah dengan Allah. Selama ini kan seolah-olah manusianya menang dari Allah, ya kan? Dan seolah-olah manusianya yang lebih berkuasa daripada Allah. Manusianya bisa berbuat begini karena kuasa dirinya. Aku duduk karena aku yang berkuasa duduk. Aku makan karena aku yang bisa makan. Masa Allah makan, ya kan? Kebanyakan manusia kita kan begitu. Bagaimana dengan dalil yang tertulis di Al-Quran Masnya? Dalil di Al-Quran atau hadis itu adalah pengantar atau kendaraan menuju dalil yang ada di dalam diri manusia, agar manusia memahami hakikat siapa dirinya, agar manusia memahami fitrah dirinya. Jadi maknanya dalil-dalil yang di luar itu harus dimasukkan, jangan ditaruh di luar saja. Kalau dalil-dalil itu masih di luar saja, ya bingung, tidak ketemu-ketemu. Ini ada pertanyaan lagi. Agama di sisi Allah Islam. Islam di sini bukan nama Islam. Islam di sini adalah ketika Allah berkuasa atas seluruh manusia. Ketika manusia meyakini di dalam dadanya bahwa semua yang ada di dunia ini di dalam kekuasaan Allah, inilah Islam. Ketika manusianya menyerahkan dirinya, hidupnya, badannya, segala aktivitasnya kepada Allah, inilah yang dimaksud Islam oleh Allah itu. Ketika manusianya tidak wujud lagi, hanya Allah yang wujud. Dan percuma kita ngaku-ngaku agama Islam dan ngaku-ngaku agama apapun yang ada di dunia ini, tapi yang wujud masih manusianya, Allah gaib. Apa bedanya dengan orang ateis? Apa bedanya dengan orang-orang yang kafir? Kenapa? Karena Allahnya ditiadakan, karena Allahnya tidak pertuhankan di dalam dadanya, sehingga yang dipertuhankan hanyalah dirinya sendiri yang merasa yang paling wujud di dalam dirinya. Itulah yang dimaksud Islam indallah itu, Islam rahmatan lil alamin itu Kang Mas. Ini ada pertanyaan lagi di bawahnya, tolong jelaskan tentang takdir.
atau kunnya Allah sebelum penciptaan segala sesuatu. Untuk memahami takdir begini. Contoh, Anda ingin pergi ke suatu tempat. Anda sudah kedatangan perintah kun di dalam dada Anda. Ayo ke sana. Contoh, ayo kita ke Monas. Contohnya. Sebelum kita sampai ke Monas, itu masih kun, masih perintah di dalam dada kita. Akan tetapi ketika kita sudah berjalan menuju Monas dan ketika kita sudah sampai di dalam Monas, yaitulah yang dimaksud kun fayakun. Apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan terjadi. Akan tetapi selama ini kun fayakunnya Allah dirampas oleh manusianya. Kenapa? Karena manusianya masih jadi Tuhan di dalam dadanya. Seolah-olah kun fayakun ini milik manusianya. Dalam hatiku, aku lapar ingin makan, itulah kun. Kunnya manusia. Ketika saya sedang makan, itulah kun fayakunnya sudah jadi. Ada keinginan, maka terjadilah. Itulah selama ini kita yang merasa punya. Kenapa? Karena kita masih menjadi pencipta atas hidup dan badan dan segala apa yang kita kerjakan selama ini. Jadi untuk mengembalikan lagi kun fayakunnya Allah, ya manusianya harus masuk Islam, agama Allah. Maknanya harus mutu qabla antal maut. Harus wujud nyata Allahnya ketimbang manusianya. Itulah Islam yang sebenar-benarnya Islam di sisi Allah. Seperti yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar ketika kamu melempar. Inilah imannya para nabi dan rasul. Inilah imannya Nabi Muhammad. Kalau kita tidak mengikuti iman yang seperti Kanjeng Nabi Muhammad, yang mana di dalam dadanya hanyalah la ilaha illallah. Di dalam dada Nabi Muhammadnya sudah tak ada Muhammadnya kecuali Allah. La maujudan illallah. Di dalam dada Muhammadnya sudah tak ada lagi Muhammadnya kecuali Allah. Itulah iman yang harus diikuti oleh seluruh manusia. Kenapa? Karena manusia datangnya dari Allah, ya kembali kepada Allah. Bila manusianya masih kembali kepada hawa nafsunya, bila manusianya masih kembali kepada dirinya atas segala apa yang dilakukannya, berarti manusianya masih nyembah setan. Apa bedanya dengan orang-orang yang tak bertuhan? Selama ini kita jadi orang ateis, tapi teriak ateis kepada orang lain. Padahal diri kita ateis, tidak bertuhan. Kenapa? Karena yang wujud di dalam hatiku masih Abdul Halimnya. Ateis kok teriak orang lain di ateiskan. Karena agamanya belum rahmat, karena agamanya belum benar, karena di dalam agamanya masih mencari-cari yang bukan Tuhan, cari-cari hukum-hukum, cari-cari dogma atau doktrin di dalam agamanya, sehingga tersesatlah dari jalan Tuhannya. Semoga dipahami ya Kang Mas ya. Alhamdulillah, berhubung waktunya sudah melebihi, kita akhiri dulu dan semoga suatu saat nanti kita bisa berjumpa lagi. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati. Kita sama-sama belajar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.